Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Farid Vicky Mahendra, NRP 03111940000048 dari Departemen Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang GGL total pada loop dan arah arus total pada loop. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Loop kawat berbentuk persegi dengan sisi 2 meter, jadi 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Sebagian permukaan berada dalam ruang medan magnet B. Jadi sebagian di sini ini dia dikenai oleh medan magnet yang arahnya titik sehingga ke atas atau menjauhi bidang. Lalu sebagian lainnya itu tidak terkena medan magnet. Besar medan magnetnya itu berbentuk fungsi 0,042 min 0,87 T, fungsi waktu. Pada loop terdapat GGLE. Jadi di sini ada GGLE. Tentukan besar GGL total dan arah arus total pada loop tersebut. Oke, jadi kita jawab. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang kita butuhkan adalah hukum Faraday. Hukum Faraday memiliki rumusan dasar seperti ini. GL sama dengan min d flux per dt, dimana flux ini adalah flux magnet, lalu ini adalah min yang menunjukkan arah induksinya nanti. Itu nanti berhubungan dengan hukum Lenz. dt ini waktu atau apa namanya, I terhadap waktu, dt terhadap waktunya. Lalu dari sini kita juga bisa menggunakan rumus flux. Jadi ini rumus yang pertama. Lalu rumus yang kedua, flux B sama dengan B kali A, dimana B ini adalah medan dan A adalah luas permukaannya. Nah, karena medan di sini itu arahnya ke atas, maka permukaannya juga ke atas, sehingga B dan A itu satu arah. Jadi ini dot, perkalian dot, sehingga B kali A cos 0, cos 0 karena tadi satu arah, sehingga dapat disimpulkan B kali A. A di sini itu adalah luas permukaan yang dilalui oleh medan magnet, maksudnya dikenai oleh medan magnet, sehingga dapat disimpulkan A ini adalah setengah kali luas dari permukaan ini. Jadi setengah kali lebar kuadrat. Ini lebar maksudnya. Jadi flux B yaitu setengah kali L kuadrat kali B. B ini kan tadi di soal sudah disebutkan, B itu ini, jadi tinggal dituliskan lagi 0,042 negatif 0,87 T. Nah, lalu kan ini sudah ketemu flux B, kita masukkan ke persamaan yang pertama ini. Jadi GGL sama dengan min d flux B per dt. Karena di sini turunnya terhadap T, sehingga setengah dan L kuadrat itu termasuk konstanta, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Min, karena ini tadi di sini min, setengah L kuadrat D per dt, lalu kita tuliskan B nya 0,042 min 0,87 T. Nah,
dari sini kan bisa diturunkan karena ini turunnya terhadap T, maka yang ini kan menjadi 0, ini T-nya hilang, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Min setengah, L-nya kita masukkan tadi, L-nya 2, 2 kuadrat 4. Turunan terhadap T ini jadi min 0,87. Seperti ini. Min ketemu min jadi plus, ini dicoret jadi 2, sehingga jawabannya plus 1,74 volt. Nah, 1,74 volt. 1,74 volt ini adalah GGL listrik yang disebabkan oleh medan ini. Sementara di soal juga disebutkan pada loop terdapat GGL sebesar ini. Sehingga GGL totalnya adalah penjumlahan dari ini dengan ini. Sehingga 1,74 ditambah E volt. Seperti ini. Lalu untuk arahnya, ini tadi A ya. Lalu untuk arahnya kita lihat di medan magnetnya ini. B sama dengan berapa tadi? 0,042 min 0,87 T. Kalau kita analisis di sini, kalau fungsi tergantung waktu itu kan seharusnya kalau waktunya tambah besar, itu kan dia B-nya tambah besar. Nah, karena ini T-nya di sini, sehingga kalau waktunya tambah besar itu dia akan semakin negatif. Coba kalau misalnya kita masukkan T sama dengan 0, maka B-nya itu sama dengan 0,042. Nah, kalau misal kita masukkan T sama dengan 1, itu B akan sama dengan 0,042 dikurangi 0,87. Ini hasilnya negatif 0,828. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa semakin lama medan magnetnya itu akan semakin kecil hingga negatif. Artinya dengan bertambahnya waktu, medan magnet yang semula-mulanya itu ke atas, lama-lama akan negatif hingga arahnya berbalik ke bawah. Nah, untuk arah arus total pada loop ini itu kita menggunakan hukum Lenz di sini. Kalau misalnya medannya itu lama-lama semakin kecil, maka kan kita itu harus melawannya dengan cara diperbesar. Artinya, kalau misalnya medannya ke atas itu semakin mengecil, kita juga harus melawan dengan arah yang sama supaya hukum Lenz tersebut bekerja gitu loh. Maksudnya gimana? Hukum Lenz tersebut diterapkan. Jadi kan kalau misal medannya ke atas, berarti kan kalau kita menggunakan tangan kanan itu kan, nah karena tadi ini medannya ke atas keluar bidang, dia lama-lama akan semakin mengecil. Oleh karena itu kita harus melawannya lagi dengan arah yang sama. Nah, oleh karena itu kita pakai hukum tangan kanan di sini, aturan tangan kanan. Kan yang dibutuhkan itu medan magnet yang ke arah ke atas, karena perubahan fluksnya makin kecil, maka harus ada medan magnet yang ditambahkan di situ. Karena penamaannya ke atas, kita menggunakan aturan tangan kanan dengan ini sebagai medan magnetnya dan ini sebagai arah arusnya. Karena ke atas, maka arah arusnya adalah ke sini, sehingga ini adalah berbalikan dengan jarum jam, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga dapat diperoleh bahwa arusnya itu berarah
ke kiri atau berbalik arah jarum jam. Arah arus total berbalik arah jarum jam. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya tadi E total adalah 1,74 ditambah GGL volt GGL ini. Lalu arah arus total adalah berbalik arah jarum jam. Oke, mungkin sekian penjelasan saya. Saya Zenfaiz Vicky Mahendra undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.